saya nekat dulu. Jadi awalnya nekat dulu saya dari Web 2, saya pindah ke Web 3, belajar. Ya, kalau secara singkatnya, jadi waktu itu pertama kali gue tuh sebenarnya di Web3 itu lompat dari habis dari NFT 2019, gue launch DAO sendiri waktu itu di Ethereum namanya MetaFactory. Oke, sekarang kita ada di sesi terakhir dari list bootcamp dengan Pelita Bangsa Academy. Nah, kebetulan kita sesi kali ini topiknya lebih ke brainstorming Web3 project ideas nih. Dan kali ini kita kedatangan tiga tamu yang keren-keren, bisa dibilang OG dari pelaku industri Web3 lah di sini. Ada Mas Yan, ada Mario, sama ada Yuda. Nah, mungkin bisa mulai dari mana ya? Abis ini kita bakal ada eh, pengingat lagi goal of this bootcamp. Tapi sebelum itu mungkin kita mau kenalan dulu lah dari mungkin dari Mas Yan dulu kali. Nih, Mas Yan. Mungkin bisa diperkenalan dari apa namanya Boleh. ngerjain project apa. Mungkin dari masuk ke dunia crypto dan blockchain ini udah dari tahun berapa dan perjalanannya kurang lebih seperti apa singkatnya. Oke, halo semua. Perkenalkan saya Yanwar. Kalau di Twitter mungkin saya pakai nama pena, namanya Yan Zero. Jadi saya sebagai dev di core dev di Factor Finance. Itu adalah project DeFi di Arbitrum. Sekarang sehari-hari lagi bantu banyak teman-teman developer yang pengen berkarir di Web 3. Kita, saya juga eh, bantu juga banyak beberapa project mereka untuk mengembangkan. Nah, gitu kira-kira. Oh Makasih, iya salam iya iya kenal benar. semua. Oke, next kita ada Bro Mario nih. Ada Bro Mario Nur Cahyanto dari Parallax Network. Mungkin bisa dipersilahkan untuk introduce dulu. Halo semuanya, gue Mario, gue founder dari Paradox Network. Itu sebenarnya mungkin bisa disebut dev house, tapi kita mungkin banyak ngerjain POC atau prototyping buat different kind of eh, Web3 use case lah. Jadi kayak bisa dipakai apa sih Web3 gitu. Biasanya kita kerjain klien-klien kita mulai dari biasanya buat global sama locally gitu. Nah, sekarang kita lagi banyak ngerambah di lokal. Kita lagi banyak bantuin inisiasinya government sama beberapa kayak eh, top company di Indonesia lah. Kurang lebih kayak gitu. Oke, nice. Berarti eh, dapat project-project dari both global dan local companies ya. Dan project blockchain. Oke, nice, luar biasa. Sama terakhir ada satu lagi, harusnya ada Nathanael sebagai CEO IDRX, tapi kebetulan lagi di Dubai orangnya. Ada agenda penting lah gitu. Dan ini diwakili oleh Yuda selaku Head of Ekosistemnya IDRX. Mungkin bisa dipersilahkan untuk introduce Bro Yuda. Halo, selamat malam semua. Izin belum muncul video karena masih baru nyampe kendaraan habis dari event. Ya sekilas tentang saya. Saya sekarang sebagai Head of Ecosystem di IDRX. Intinya sih connecting people, connecting projects, connecting change lah ya untuk growing IDRX, stablecoin rupiah. Kalau sebelumnya saya pernah jadi product manager kurang lebih 8 tahunan. Sekarang di ekosistem ya fokusnya lebih growing growing ini ya projects-nya gitu sih. Crypto sejak 2017 dan masih believe in the technology gitu. Oke, nice, mantap. Sebelumnya mungkin thank you banget para tamu-tamu panelis yang pasti bakal kasih kita banyak insight di next 1 hour or so gitu ya. Dan juga saya mau tahu dulu nih dari participants ini udah lagi pada dari mana aja nih base-nya? Apakah dari Jakarta atau dari yang lain? Mungkin bisa ditulis di kolom chat kali. Jadi saya tahu, oke ada yang dari Jogja, oh ada Goza, oke. Ada yang dari Solo, Zulfikar, Salman, Tangerang, ada yang dari Medan, Bogor, Magelang, Jogja lagi, Jakarta, Bali, oh lumayan ya. Jadi lumayan bervariasi, ada Tulung Agung, Jember, Pekalongan, Malang, oke nice, nice. Sip. Nah,
Mungkin sebelum kita mulai acaranya, kita mau masuk balik lagi ke reminder buat kalian nih yang ikutin mungkin list bootcamp dari awal sesi satu atau enggak di pertengahan atau enggak ini kali ini baru ikut atau bahkan kalian nonton rekamannya setelah acara live-nya. Jadi kita mau mengingatkan lagi goal of this bootcamp, walaupun ini udah di sesi terakhir, itu adalah untuk lebih belajar lebih dalam lagi tentang list blockchain technology. Terus kita mau come up with Web3 application ideas sehingga kita bukan cuma user di Indonesia, tapi kita bisa melahirkan project yang mungkin bakal mendunia nantinya. Sama untuk participate juga untuk List Builders Challenge round 1. Dan hopefully one day kalian bisa build successful Web3 startups juga. Dan di bootcamp ini kita udah membuat aplikasi yang namanya Danantiri. Ini adalah fund tracking management menggunakan teknologi blockchain. Waktu itu kita udah bahas dari sisi smart contract-nya, dari sisi integrasi dengan IDRX stablecoin-nya, dan juga front end UI-nya Web2 menggunakan React dan juga menggunakan seller kit untuk integrasi dengan smart contract-nya dengan front end. Nah, dan juga ini adalah List Builders Challenge, bisa masuk ke bit.ly/lbc-round-1 di Google Chrome atau web browser kalian. Dan ini adalah requirement-nya, yang penting kalian harus ada smart contract yang di-deploy, either di list testnet atau enggak list mainnet. Harus diintegrate dengan IDRX stablecoin gara-gara tema List Builders Challenge adalah IDRX stablecoin dan juga build your debt-nya pakai seller kit karena seller adalah partner kita. Nah, harus ada live project URL juga nanti antara pakai Vercel atau enggak pakai hostingan lainnya. Dan untuk price-nya sendiri ada 3.000 USD yang terdiri dari 32 juta IDRX dan 1.000 dolar seller credits. Untuk yang second winner ada 22 juta, third winner ada 12 juta IDRX. Jadi not bad ya. Dan untuk price selain dari ketiga itu ada lagi most favorite project di Devolio nanti. Sama ada social media challenge winner 1 dan 2 ini tergantung dari yang most engaging dan juga kreatif. Jadi kalian selagi udah kerjain project dan submit, kalian bisa juga bikin konten tentang project tersebut atau enggak tentang List Builders Challenge secara general. Dan ya, timelinenya kalian masih ada waktu sampai tanggal 17 Sabtu tanggal 17 Mei, which is masih 2 minggu lebih ya, 2 minggu setengah. Jadi jangan lupa untuk tetap stay on track dan juga submit sebelum deadline. Sebelum nanti akan kita adakan announcement of finalistnya itu di Mei tanggal 24. Nanti bakal ada finalis coaching untuk pitching di Demo Day di Jakarta secara hybrid antara online atau enggak offline tanggal 31 Mei hari Sabtu. Oke, ini adalah experience survey form. Dan last but not least, sebelum kita mulai, ini adalah Pelita Bangsa Academy Resources untuk support kalian. Ada Learning Management System. Kita mengingatkan kembali semua rekaman sesi-sesinya udah ada di LMS Pelita Bangsa Academy. Jadi tinggal masuk ke lms.pelitabangsa.co.id dan kalian bisa mendapatkan kelas recording, PDF material, dan juga other links. Sama juga kalian bisa diskusi di Discord kita di sini ya, discord.gg/kode ini gitu. Dan kalau untuk Zoom link untuk di Google Calendar kayaknya udah nggak terlalu relevan gara-gara ini sesi terakhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, satu hal terakhir bagi yang mau butuh IDRX di list Sepolia Testnet untuk ngetesting, bisa masuk ke Google Form ini. Dan ini semua ada di LMS juga ya. Ini ada di LMS sesi sebelum-sebelumnya dan juga di sesi kali ini. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Saya mau mulai dari pembicaraan bersama panelis. Nah, mungkin panelis sudah pada siap? Sudah. Oke, sip. Yang lain gimana? Siap, siap, siap terus. Siap terus ya. Yuda juga ya. Oke, nah tadi Oh, kan belum udah di kepencet. Belum kepencet, sorry. Let's go.
Oke, sip. Tadi kan udah diceritain Mas Yan itu adalah lead developer dari Vectorfy ya. Mungkin ini mungkin nggak terlalu relevan sama brainstorming Web3 project ideas, tapi pengen tahu aja nih, pasti banyak yang penasaran lah. Gimana sih ceritanya kok bisa jadi lead developer Vectorfy gitu? Oh, masih mute, Pak. Masih mute, Mas. Ini tim dari Jogja nih ya. Mas Yan masih mute. Oh ya, ini tim dari Jogja ya, Tuh, Mas. Nih lagi Wih. ngerjakan hackathon, Oke, hackathon list gitu. nice, Nah, berapa nice. project ada yang real world asset, ada yang order book, landing, banyak lah. Ini. Wih, Oke, mantap. nah buat semangat teman-teman karena di sini teman-teman nggak sendirian ya. Jadi ada banyak banget yang yang ikutan gitu loh, hackathon. Jadi awalnya saya kerja dari Factor Finance karena modalnya saya nekat dulu. Jadi awalnya nekat dulu saya dari Web2, saya pindah ke Web3, belajar. Tahu dulu belajarnya itu sangat sulit banget, nggak ada itu course seperti Pelita Bangsa ini dari list dari mana itu benar-benar kita sumber belajarnya adalah dengan bertanya ke orang lain gitu. Jadi saya nanya ke developer yang senior dulu di Nonsdao, dari Nonsdao itu jadi saya banyak belajar banyak, kemudian mengerjakan banyak project-project freelance. Lumayan pada satu dibayar satu ngerjain projectnya nons dapat bayaran 1 ETH, 3 ETH. Ya kalau sekarang kalau pas ETH-nya lagi ya ATH ya lumayan banget ya. Nah dari situ baru saya nyoba lebih ke serius lagi. Ada project baru, projectnya belum launching, jadi masih mencari founding team. Nah, founding team itu adalah engineer yang baru, artinya engineer yang start dari awal project itu baru dibangun. Nah, dari sana saya nawarkan diri jadi founding engineer. Apakah harus harus paham banget? Apakah harus menguasai banget? Enggak, karena ini teknologi baru, banyak banget yang belum senior. Jadi banyak banget yang masih tidak kita ketahui, bahkan sampai sekarang banyak hal yang nggak saya kuasai juga, karena teknologi baru yang berubah terus. Jadi teman-teman, saran saya kalau teman-teman pengen dapat penghasilan yang cukup besar, 3 digit lah, dari 100 juta ke atas ya per bulan, kayak gitu. Jadi founding engineer, jadi projectnya belum, masih baru banget, foundernya masih cari dev, masuk deh. Gitu. Kalau kalian dapat project yang tepat, wah itu top lah. Gitu, Mas Jason. Nice. Luar biasa ya. Lumayan menginspirasi eh, perjalanannya. Jadi Web3 ya memang rewardnya gede banget lah ya. Walaupun Ya, memang gara-gara baru ya itu rewardnya gede. Kalau memang udah saturated ya mungkin rewardnya nggak ya segede itu turun lagi. lah. Nice. Berarti itu perjalanan dari Factor 5. Kalau nggak salah, Mas Ian kan ini juga ya bikin komunitas Dev Web3 Jogja dan Jogja. juga belajar Oh. DeFi juga ya. Ya, ya. Sekarang lagi bangun komunitas namanya Dev Web3 Jogja. Jadi teman-teman yang mungkin berada di Jogja pengen belajar dev, kita ada komunitas, kita juga tiap hari dan kita ada ke kantor lah, Basecamp lah, kira-kira gitu Basecamp. Banyak banget yang datang ke sini buat belajar. Itu sampai besoknya ada yang datang dari Cirebon datang ke Jogja, kayak gitu nginep di sini sebulan buat belajar gitu. Jadi teman-teman, ini adalah kesempatan luar biasa buat teman-teman. Saya sudah buktikan banyak yang berhasil di sini karena ini teknologi baru, jadi persaingan kerjanya masih sangat sedikit. Sorry, tidak terlalu ketat dibandingkan yang teknologi udah uh, major ya. Oke, nice. Kalau boleh tahu Mas Ian tuh pernah ketemu Mario sama Yuda nggak sih in person? Pernah, Oh pernah pernah. ya. Oke. Semuanya ya Yuda juga ya, Mario juga. Ya, udah Oh. ya. Kalau Mario sendiri boleh cerita nggak? Ini secara singkat aja sebelum kita masuk ke brainstorming Web3 project ideas. Gimana sih ceritanya kok bisa bangun Parallax gitu? Secara singkat, pasti ceritanya panjang banget nih. Iya, ya. Ya, kalau secara singkatnya, jadi waktu itu pertama kali gue tuh sebenarnya di Web3 itu lompat dari habis dari NFT 2019, gue launch DAO sendiri waktu itu di Ethereum namanya MetaFactory. Terus kita waktu itu memang fokusnya di tech, tapi exploring tech yang basisnya tuh DAO.
Nah, gue ngeliat teknologi Web3 ini fungsinya itu banyak banget. Terus gue kepikiran kayak di Indonesia tuh nggak ada ya tempat gue bisa kayak ngartikulasin berbagai macam teknologi yang ada di Web3 ini buat real world use case, atau kayak gue ngeliat di Indonesia tuh banyak banget masalahnya. Terus kayak ini tuh sebenarnya bisa di solve sama Web3 gitu. Nah, tapi nggak ada tim nih yang gue bisa pergi untuk bertanya gitu. Akhirnya gue berkepikiran, oh, kenapa nggak gue bikin tim sendiri aja yang kira-kira bisa cater kebutuhan itu. Jadi akhirnya gue bikin timnya, gue develop, gue tarikin anak-anaknya, sama kayak Mas Yan mungkin waktu itu apa belajarnya tuh susah banget. Jadi kebetulan waktu itu gue dibantuin banget sama beberapa anak-anak konsensus waktu itu. Mereka benar-benar kayak transferring knowledge yang dibutuhin gitu. Jadi tim gue waktu itu selama setahun full belajar sama mereka gitu kan, sampai akhirnya kita ready ya, kita akhirnya modelnya sampai sekarang pun kita jadi kayak tempat konsultasinya lah gitu. Jadi itu yang kita tawarin, service yang kita tawarin, dan itu yang kita lakuin juga untuk kayak kasus-kasus yang ada di Indonesia atau apa di global pun gitu kan. Kalau misalnya kayak butuh konsul, butuh desain produk, itu kita bantuin gitu. I see. Oke, oke. Menarik, menarik. Bahkan sampai ada hubungan dengan konsensus ya. Konsensus bagi yang nggak tahu tuh yang bikin MetaMask. Ya. MetaMask Wallet yang mungkin hampir semua Web3 developer lah pasti pakai MetaMask gitu. Nice. Kalau Yuda mungkin ada yang mau di-share nih dari perjalanan tentang Web3, Web3, Web3 lu? Boleh, boleh. Mungkin singkat aja. Berawal dari user lah pastinya ya. User kripto, penasaran sama teknologi behind. Saat itu sih 2017 tuh ya yang Ripple yang apa tuh on the spot lah ya. Kayak money transfer gitu. Lalu belajar tentang smart contract lebih kayak pengen tahu aja use case-nya apa. Nah, karena kan basicnya saya orang produk ya, jadi curiosity-nya ini produknya use case-nya apa, useful-nya apa, buat user problem apa sih yang di-solve gitu ya, si blockchain ini, si protokol ini gitu kan, DeFi ini apa-apa semua diulik lah gitu. Sampai pada akhirnya apa namanya ada opportunity untuk kerja di Web3 saat itu lagi zaman-zamannya NFT. Nah, jadi saya bantuin teman untuk bikin project-project NFT-nya gitu. Ya mulai dari bikin websitenya, bikin integrasi smart contract-nya, bikin smart contract buat NFT-nya gitu kan. Sebenarnya ya banyak sih yang dieksplor saat itu, dan akhirnya sekarang di ini ya di Tokonomi dan di IDRX lah utamanya. Tapi udah kan produk lagi, lebih ke growing sih produknya sendiri. Itu sih singkatnya Oh. dari seorang user yang curious enough sampai akhirnya bikin produk sendiri. Berarti pas bikin produk itu ngoding juga ya, teknis? Enggak, karena produk kan nggak ngoding ya, lebih Oh, kayak find ini aja, cari use case-nya gitu. Terus ya bareng developer pastinya oke, I gitu. see. Kerja bareng developer lah untuk nentuin spesifikasi fitur mana yang harus ada, fitur mana yang nice to have ya. eh, Iya, berarti udah lumayan. Oh, sorry. Lanjut. Oke, berarti lumayan shifting ya dari apa user sampai apa namanya bikin produk. Sekarang malah ngomongin ekosistemnya ya, ekosistem dari IDRX sendiri untuk gimana cara grow-nya. Betul. Nah, Betul. saya ada pertanyaan intro dulu nih. Jadi kan selalu biasanya kalau ngomongin entrepreneurship selalu deh pokoknya start with a problem semua. Nah, saya mau tahu pendapat dari para speaker ini nih untuk ya bisa aja pada saat kita bikin suatu produk, bisa aja pada saat kita ya mau ikut hackathon atau enggak ikut grant program atau enggak mau bikin Web3 startup. Itu relevan nggak sih sebenarnya di Web3? Atau mungkin ada pandangan yang terpisah gitu dengan statement start with a problem. Mungkin dari Mas Yan dulu kali. Jadi sebenarnya kalau ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, memang paling bagus sih produk start dari problem kayak gitu loh. Oke, karena bidang saya DeFi ya, Decentralized Finance, dan ini adalah sektor yang mana masih berkembang sekali, masih belum sempurna. Jadi kita harus tahu bahwa karena tidak sempurna itu, maka banyak masalah dan banyak peluang buat berinovasi. Jadi kalau teknologi udah matang, udah nggak sempurna, itu sulit diinovasi. Nah, di DeFi ini masih banyak.
gitu loh, peluang untuk inovasi. Nah, biasanya kita start dari problem yang sebenarnya sederhana. Contoh, misalkan sekarang ada reward aset ya. Bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana menjamin bahwa tokenisasi aset itu bisa decentralized, permissionless, dan dipastikan tidak fraud? Gitu. Jadi gimana siapapun bisa minting reward aset, tetapi dipastikan selalu jujur dengan cara Web3 gitu. Itu juga problem statement, itu sebuah pertanyaan. Nah, itu yang salah satunya dikerjakan teman-teman di salah satu tim di Jogja, ada yang mencari solusi untuk masalah itu. Kan jadi menarik ya, bikin RWA kita jadi ada storytellingnya. Oh, selama ini real world asset dikuasai oleh institusi centralized, bagaimana bisa decentralized, permissionless, siapapun bisa minting, tapi mereka 99% atau bahkan 100% itu loh, jujur, tanpa fraud. Nah, gimana itu? Itu. Oke, berarti memang tetap benar ya. Ya mau nggak mau pasti harus start with the problem untuk kita bikin suatu idea. Kalau Bruno Mario setuju nggak kira-kira? Oke, kalau itu udah pasti setuju ya. Kalau Ya, kalau kita designing suatu produk itu pasti start with a problem. Tapi mungkin di sesi kali ini gue tuh akan nge-elevate sedikit gitu kan, nge-elevate sedikit gitu ya dari apa yang selama ini kita bisa bicarain karena kita udah ngelaluin banyak banget hackathon, kita udah ngelihat banyak banget orang yang bikin project, bikin produk di Web3 gitu kan. Sekarang ada kayak satu level lagi yang kita mesti semua harus cari gitu. Setelah kita tahu problemnya, kita tuh mesti lihat what's the urgency gitu. Ini satu layer baru lagi yang mesti kita pikirin sama-sama ketika kita designing a product, kita lihat problem statementnya, kita lihat juga what's the urgency gitu kan. Karena gini, sebenarnya kalau ngomongin bikin kayak kita kalau kita ngomongin bikin produk, semua orang bisa bikin produk, semua orang bisa ikut hackathon, applying grants, anything gitu kan. Tapi how to win dalam artian win bisa menang hackathonnya, bisa dapetin grantsnya, bisa menang di market gitu kan. Kita harus serve yang namanya urgensinya apa sih ini gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita liatin hackathon, grants, terus bahkan building a product itu kan sebenarnya kayak kita tuh itu sebagian besar itu memang coding competition, sebagian besar lagi itu sebenarnya it's a business competition gitu. Jadi kayak founder itu diajarin untuk scratch their own itch first dalam artian kalau kita gatel kita tuh kan pengen buru garuk ya gitu kan. Sama gitu di layer problem yang kita lihat gitu kita harus lihat juga kayak misalnya gitu oh ada teman-teman yang bikin oh ya nih dengan Web3 kita lihat misalnya di masalah di pertanian di komoditi itu ada inefisiensi gitu kan ada tengkulak ini dan itu gitu problems tapi what's the urgency gitu bahwa ini memang penting harus dibikin oke dan dengan Web3 bisa apa namanya misalnya kayak kita bisa cut the middleman etc gitu tapi berarti urgensinya apa gitu kan kita harus bisa ngasih statement bahwa oke setiap kali misalnya ada transaksi tiap kali ada panen misalnya sebanyak 40% gitu. Uang petani itu sebenarnya hilang marginnya dimakan tengkulak, dimakan apa namanya middleman gitu kan. Yang basisnya mungkin disebutnya sekarang bukan tengkulak warehouse gitu kan. Nah, itu 40% gitu. Nah, gimana caranya Web3 ini bisa cater 40% itu diambil balik gitu dan distribusikan ke tangan yang tepat gitu. Jadi urgensinya di sana gitu. Jadi menekankan urgensi ini ada satu layer lagi yang sekarang itu kita elevate lah gitu. Enggak cuma kita cari sama-sama problem statement tapi juga kayak tadi urgensinya apa bahwa teknologi ini harus benar-benar dibangun atau produk ini harus benar-benar dibangun dan serving masyarakat gitu. oke, iya, 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 menarik. Itu ada beberapa poin nih yang saya nangkep. Jadi kayak pertama, em, pas kalian ikut hackathon, kalian bikin project, kalian bikin produk, itu sebenarnya bukan coding competition doang ya. Itu sebenarnya business competition juga. Jadi memang mau nggak mau, kalian juga bisa cuman pakai kacamata programmer, tanda kutip. Tapi kalian harus ada pakai kacamata bisnis untuk melihat peluang Betul. ide-ide yang mungkin nantinya memang ada apa ya bisa solve suatu problem gitu dan nah itu butuh proses pembelajaran sendiri. It's not just a technical thing. Nah yang kedua ya Kayaknya, yes. ya, mungkin tambahan sedikit, kayaknya juga Mas Yan pernah ngomong di salah satu sesinya dia pernah ngomong bahwa kayak kalau jadi developer di Web3 itu nggak cuma harus bisa coding, tapi harus bisa ngelihat sisi bisnisnya itu secara holistik, karena kita tuh benar-benar diminta untuk ngelihat satu produk secara holistik dan solving problemnya end to end. Itu Mas Yan pernah step itu kalau nggak salah. Gitu. Gimana Mas Yan mau nanggepin nggak?
Maaf, tadi ada tamu lewat. Intinya tadi sorry, secara singkat apa tadi? Biar saya tanggapin. Jadi Maaf. tadi intinya Mario tuh udah pernah denger sesi sama Sian bahwa kalau di Web3 kita kerja itu bukan cuman harus bisa ngoding lah kurang lebih, tapi harus bisa ada di apa namanya di expect untuk melihat produknya secara Oh ya, holistik juga oke. gitu. Karena gini, ini teknologi masih baru, jadi biasanya organisasinya kan nggak kompleks gede ya, sehingga kita masih satu level di atasnya CEO gitu loh, apa founder ya. Jadi ekspektasi dari tim ini adalah kita harus bisa paham problem semua atau karakter lah, saya sebut karakter yang disebut dengan high agency. Oke, high agency itu adalah sebuah karakter di mana kita gitu loh bekerja itu tanpa harus disuruh. Kemudian ketika ada masalah kita mencari solusinya. Jika tidak ada jalan kita buat tuh. Nah, itu high agency itu yang ketika di project awal gitu yang dicari gitu. Dicari project itu adalah orang-orang dengan high agency. Nah, salah satunya tadi kaitan dengan Mario adalah kita harus bisa melihat masalah dan peluang ke depan. Kita mau ngembangin apa aja karena ini bisnis yang cepat berkembang, sebulan lagi udah berubah lagi gitu loh. Nah, Hmm. kalau kita nggak belajar, mesti ketinggalan. Gitu loh. Udah tahu karakternya Web3 itu cepet banget ada narasi ini, tapi kita nggak berusaha untuk mengikuti itu, pasti masalah. Gitu. Oke, nice. Mungkin dari Yuda saya langsung to the point aja. Apa sih ya masalah yang di solve oleh IDRX gitu? Waduh, pertanyaannya bagus. Langsung tadi case nih. Langsung tadi case, oke. Iya. Kalau stablecoin itu kan representasi fiat ya di blockchain. Nah, use case-nya IDRX yang kita aim dalam waktu ke depan itu nomor satu adalah remittance. Remittance itu apa ya? Sending money atau kirim uang ke luar negeri gitu ya. Kenapa ini sebuah problem? Karena sebagai contoh para pekerja TKI kita di let's say di Singapura gitu ya atau di Saudi Arabia, mereka nih saat mereka mau kirim uang kena fee-nya itu $10 sendiri. Kalau yang tidak melalui bank ya, yang datang ke counter, deposit uangnya mungkin berapa, kepotong $10. Masalah ini kan sebenarnya bisa di-solve pakai blockchain, ya kan, di mana transaction conversion itu ya mungkin gas fee 0, sekian, cuman 1 sen, 2 sen kalau di blockchain yang layer 2 gitu ya. Lalu ya teknologi behind gitu ya, kayak swapnya itu juga paling 0,05% kalau stable gitu. So itu salah satu use case yang kita mau aim ke depannya gitu. Oke, iya, iya. Sebenarnya cuma ngetes doang. Abis Nael udah pernah presentasi sebelumnya. Ngetes sama apa enggak gitu ya. Iya, kira-kira kan kalau sevisi berarti, waduh, timnya solid nih, gitu. Oke. Tapi saya mungkin mau nanya lagi ke dari Yuda dulu nih kali ini ya. Em, Kalau kita ngomongin misalnya ada problem ya gitu kan kita pasti start with a problem. Tapi gimana sih kalau orang misalnya baru belajar tentang Web3, baru belajar tentang smart contract development, front end library ya semualah yang technical. Gimana kok gimana sampai bisa mendapatkan ide project atau enggak tahu problem yang di luar sana tuh ada apa aja. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Ya, kalau baru ini banget ya, baru belajar banget ya. Memang sebenarnya harus terbuka sih, maksudnya sering baca, sering curious lah. Tadi curious itu kan salah satu profil apa high agency lah ya, yang sebut Masian. Harus curious, walaupun nggak tahu apa-apa, harus curious, cari tahu kan. Misalkan nih temanya kan, let's say bikin produk pakai stablecoin gitu. Nah, cari-cari aja produk mengenai stablecoin, misalkan yang keuangan lah, eh, apa tadi, remittance misalnya gitu, atau isu-isu sekitar kayak yang baru-baru 2 minggu belakangan kan orang pada nyari emas rebutan, udah ngantri jam cuma dapat 1 gram ya kan. Nah, kebetulan bukan saya ya, saudara dekat saya mengalami ngantrinya 3 jam beli Oh, emasnya cuma 1 gram gitu. Sebenarnya bisa di solve tuh kalau ngerti gitu kan, tinggal
beli Paxos Gold misalnya gitu, atau representasi emas lah, RWA-nya lah gitu. Nah itu problem sekitar gitu juga harus peka lah, kayak baca berita, cari tahu di mana problem-problem atau ya sistem keuangan, sistem finance, sistem apa gitu. Harus sering baca dan peka gitu. Oke, menarik. Kita harus sering lihat-lihat berita dan juga harus peka juga ya. Kalau dari Mario ada tambahan nggak dari tipsnya yang dikasih Yuda nih? Ya, sebenarnya gini, gue akan berbicara dari perspektif bahwa mungkin teman-teman sini ada yang pengen jadi founder, pengen pengen bikin project sendiri gitu. Satu traits yang mesti kalian punya, being observant. Jadi kalian harus bisa memperhatikan segala sesuatu. Kenapa? Gitu. Karena kembali ke pertanyaan tadi, eh, kalau misalnya baru belajar, kalau misalnya baru memulai, gitu kan, itu gimana sih cari problem? Gimana cara kita bisa nyari sebuah problem yang bisa dijadikan bisa kita buatkan solusinya gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah punya traits as a founder ini gitu, being observant, kalian tuh bisa berangkat dari hal-hal yang sangat-sangat simpel dan terjadi di kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya gitu. Kalau misalnya kita balik ke zaman dulu lagi gitu. Kalau kalian ternyata adalah kalian sebenarnya ada orang yang sangat-sangat pemalas untuk ke depan dan manggil ojek gitu. Kalian ngelihat dari hal sesimpel itu terus kalian bikin gitu kan aplikasi buat apa namanya manggil ojek secara online gitu kan. Mungkin kalian yang akan jadi foundernya Gojek gitu. So ya kalau mungkin dari tambahan gue adalah being observant itu paling penting, berangkat dari hal-hal yang paling kalian kuasai, yang paling kalian tahu. Nggak usah jauh-jauh, misalnya kayak gue selalu menekankan kayak kalau ada orang datang, Kak gue punya ide project ini, gue pertanyaan pertama gue nanya, ini industri yang lu geluti atau ini yang hari-hari lu hadepin. Misalnya kayak, oh iya gue mau bikin solusi untuk bank darah karena orang tua gue di bank darah dan gue melihat ada masalah ini, gue sering ngobrol sama orang tua gitu kan, gue tahu seluk beluknya. Ada yang mau bikin apa tools untuk healthcare facility gitu kan, karena dia memang bekerja di dalam instansinya gitu, dia tahu kebutuhannya kayak kebutuhan data kalibrasi gitu kan. Itu adalah insight-insight yang bahkan kita kalaupun baca banyak browsing pun belum tahu gitu kan. Karena it's all about sistem-sistem yang ada di dalam suatu industri atau di satu field gitu kan. Makanya berangkat dari yang paling depan, tapi kalian harus observan. Itu berarti kan sama tuh. Anak-anak ini dia merhatiin gitu kan, kayak kok sistem kalibrasi di rumah sakit itu manual ya gitu kan, kok ini nggak tercatat secara transparan ya gitu kan. Itu kan nggak ada yang merhatiin gitu kan. Dan mungkin kita nggak ada yang tahu di sini ya gitu, gue aja kaget ya, oh harus digituin, iya kak mesti setiap 5 tahun tuh mesti dikalibrasi gitu. Oke, gue baru tahu dari dulu gitu. Gue yang ibaratnya gue bahkan kerja di project apa healthcare juga gitu kan, tapi gue nggak tahu sedalam itu gitu. Berarti kan satu traits tadi, kalian being observant dan berangkat dari hal-hal yang memang kalian geluti dan kalian hadapi setiap hari. Itu sih. Nice. Iya, iya, iya. Setuju banget. Nah, gue tuh tadi sempat ngomongin tentang Gojek ya. Ini sebenarnya menarik sih. Gara-gara setahu gue, Gojek kan di foundernya waktu itu ada Nadiem Makarim ya. Dimana sebenarnya Nadiem Makarim itu kalau nggak salah sekolah di US ya. Sekolah di US. Hmm. Dan sebenarnya kadang dia pasti ada traits observant. Tapi kadang-kadang ide itu bukan harus bener-bener lu kayak artis gitu. Dimana di pong lu ada pencerahan, ada ide yang baru banget. Padahal kalau kita ngomongin Gojek, mungkin Uber itu udah ada di US. Nah, tinggal Ya, ya. di waktu yang tepat, mungkin di ekosistem yang Indonesia yang waktu itu belum ada nih ide-ide Gojek kan. Nah, akhirnya dia bawa ide tersebut dengan cerita dia yang dulu dia kesusahan untuk cari ojek dan sebagainya. Akhirnya dia gabungin nih, menjadilah Gojek gitu. Nah, mungkin di sisi Web3 itu juga ada yang apa opportunity peluang seperti ini gitu. Dan mungkin kalau saya boleh sharing tuh kayak misalnya di chain lain udah ada sesuatu gitu. Nah, di chain list Ya. atau di chain lainnya belum ada. Nah, mungkin itu bisa jadi sesuatu peluang juga ya. Gimana Mas Yan? Mungkin ada eh, study case atau contoh nggak terhadap peluang ini? Jadi di chain lain sudah ada sesuatu, di chain tertentu juga belum belum ada. Itu menjadi suatu peluang. Nah, sekarang sebenarnya gini, peluang. Waduh, ngadet. Salah, oke, dari infra, gitu loh. Misalkan ini kita ada infra baru namanya restacking Eigenlayer, ya kita coba aja, gitu loh. Itu infrastruktur itu akhirnya bisa membuka ide-ide baru, gitu. Hmm. Kemudian sekarang lagi banyak blockchain dengan yang sampai 50
ribu per detik, 100.000. Kita mendengar 100.000 TPS. Di saat itu kita belum ketemu ide. Nggak apa-apa, coba dulu blockchain-nya. Lihat-lihat di sana, mungkin bisa juga kita lihat project yang ada di blockchain lain, misalkan di Ethereum, oh ada DEX, misalkan Uniswap. Kemudian ada blockchain dengan kecepatan 100.000 TPS. Nah, apakah bisa membuat DEX yang cepat gitu misalkan, yang bisa untuk transaksi yang sangat besar. Nah, akhirnya membuka use case baru seperti order book DEX kayak gitu. Nah, biasanya kalau di kripto, kalau kalian pengen gampang adalah stick to infra, jadi melekat pada infra. Oke, sekarang ada blockchain baru, ya sudah kayak gitu. Cara yang paling gampang adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Bisa lihat dari blockchain lain ada project apa, kemudian bawa ke blockchain itu, kemudian dimodifikasi, jangan plek ketiplek gitu loh. Nah, banyak banget. Nah, contohnya list ini ada salah satu narasinya adalah reward asset. Reward asset juga belum banyak gitu loh. Nah, gimana caranya teman-teman coba explore. Oh, misalnya reward asset ini masih hal baru, coba dieksplor. Ayo, gitu lah. Oke, sip, menarik ya. Jadi memang kuncinya tadi kan dari Mario, dari Yuda bilang observant. Tapi kalau kita aja cuman observe tapi nggak pernah coba gitu di luar sana, ya sama aja nggak bisa apa yang diobserve kan. Jadi mau nggak mau step satunya pasti harus coba. Jadi kita harus dengar, oh ada blockchain baru, oh ada teknologi baru, oh ada dApps baru dan sebagainya itu. Abis itu kita coba langsung, jangan cuma dengar doang, tapi coba. Nanti setelah itu kita tahu, oh mungkin dari sini ada yang bisa diimprove. Oh di sini mungkin di chain lain ada, di list belum ada, itu bisa dimasukin gitu. Dan ini mungkin jadi satu apa ya nilai jual gara-gara belum ada yang kepikiran lain gitu kan. Dan akhirnya nanti setelah itu baru amati, tiru dan modifikasi. Nah, dari Mario dulu nih, saya mau tahu mungkin bisa di-spill dong kan lu udah pasti dari Parallax Network udah kerjain banyak project ya. Kasih audience ya salah satu atau salah dua aja lah project yang kira-kira apa sih studi kasus lokal yang pernah ditemuin sama terus diselesaikan atau di-solve nih pakai blockchain ini. Oke. Mungkin yang paling bisa gue share dan eh, cukup apa ya punya impact gitu. Kayak satu itu ini ada satu project kita bareng sama tim DTO-nya Kemenkes gitu kan. It's still on trial proses karena proses cukup panjang. Again lah kita kerja sama birokrasi sama pemerintah, tapi ini solving masalah medical records yang selama ini kita tidak punya sebenarnya gitu kan. Padahal itu adalah hak kita sebenarnya sebagai warga negara gitu kan. Nah, satu data kesehatan tidak kita miliki, kedua security, apalagi kita ngomongin security-nya gitu kan. Data itu diperjualbelikan dengan bebas gitu kan. Terus kayak dijadikan bahan riset dan sebagainya itu tanpa konsen kita sebenarnya gitu kan. Udah gitu kita ngomongin dari sisi user experience, kita untuk pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain itu kayak ngomongin rujukan aja sulit, apalagi kayak data yang kemana asesmen akhirnya berantakan gitu kan. Terus ada hasil radiologi itu yang juga kita mesti bobo fisik gitu kan. Terus kayak misalnya kadang disuruh udah tes lab atau misalnya udah ronsen pindah rumah sakit suruh ronsen lagi gitu kan. Nah, ini yang coba apa dibenahin gitu dengan integrated medical records ini. Jadi kayak gimana caranya data itu melekat ke kita, ke DID kita, ke wallet kita gitu kan. Dimana kita kalau mau buka datanya atau mau diakses datanya itu dengan konsen kita ya sama kayak kita konsen transfer uang terus kayak kita sign gitu kan. Itu satu. Mungkin yang satu lagi itu yang kita lagi bantuin itu ada dua eh, kelompok tani gitu kan. Itu ada di Subang sama di Lampung Barat. Itu mereka secara transaksi setiap makanya tadi gue sempat ngomong soal mereka itu sekarang itu kalau dagang itu tengkulak sekarang namanya warehouse gitu kan. Jadi ibarat off-taker itu ngambilnya itu ke warehouse, mereka ditalangin sama si warehouse ini. Bahasanya gudang tapi it's actually middleman gitu. Nah, gimana cara kita bisa bikin one gate system di mana ibaratnya off-taker kayak Nescafe, apa, Nestle, Unilever, big brand bisa directly ambil order sesuai dengan kayak mereka kan punya standar masing-masing ya gitu kan kayak mau ambil orderan kayak gimana gitu. Nah, itu mereka bisa directly ambil ke petani kalaupun mereka mau bikin
penampungan atau jenis warehouse untuk kayak collectively menuhin kuotanya gitu, itu mereka bisa ngelakuin secara gotong royong. Jadi nggak lagi bergantung ke apa namanya warehouse dengan capital yang lebih besar gitu. Nah ini ngebantai apa middleman cukup banyak gitu kan, dan ngasih direct impact ke petani. Terus one gate system ini juga berfungsi karena ada tadi baik lagi kita desainin ada di ID-nya gitu kan. Jadi kalau kayak bantuan yang biasanya dimainin lagi, ada mafianya lagi untuk kayak bantuan pupuk, alat tani gitu kan, itu udah di-cut gitu kan. Nah, syukurnya dengan kayak gitu ibaratnya secara putaran ekonomi Subang itu setahun udah bisa muterin sekitar 400 miliar di apa di Lampung Barat itu udah muterin sekitar 100 M gitu. Jadi itu dari satu warehouse. Makanya kemarin kalau ngomongin tadi yang ngomongin RWA di atas list gitu kan, kita ngomongin tuh RWA itu spektrumnya luas banget gitu. Kadang-kadang kita masih kayak kalau kalau ngomongin ngelihat narasinya tuh kita masih ngelihatnya tuh eh, RWA itu kayak property fractionalization aset gitu kan. Enggak. Kita ngomongin komoditi itu kan RWA juga sebenarnya gitu kan. Sebenarnya itu sebenarnya di tokenize gitu kan. Kita track semua komoditasnya gitu kan, jual belinya kita bisa pakai stable gitu kan kayak IDRX gitu kan. Nah, itu something yang apa namanya? Something yang bisa kita lihat sebagai RWA. Terus kita ngomongin kesehatan, itu kan sebenarnya RWA itu kan, punya kita gitu kan. Kedepannya bisnis yang bisa dibangun tuh misalnya apa? Bayangin kalau misalnya research tadi itu kan paid research ya, gitu kan. Kita dari data kesehatan kita kalau kita konsen kita bisa earn something gitu. Jadi bayangin, nah itu nanti model bisnisnya menariknya adalah bayangin kalau hasil earn itu bisa dikumpulin, itu kayak nge-offset BPJS atau premi kita buat asuransi gitu kan. Yang terjadi adalah di masa depan bisa aja jadi dengan model RWA yang kayak gini gitu kan. Kalian kan bisa bangun bisnis kayak gitu di atasnya, di atas protokolnya ya, atau di atas infranya. Itu yang terjadi adalah di masa depan mungkin kita udah lagi nggak perlu lagi biaya kesehatan gitu. Karena ini secara collectively udah kita handle sama-sama gitu. Jadi makanya kalau dari gue sih lihatnya RWA itu spektrumnya luas banget gitu. Ada IP juga RWA. Jadi kayak apa lihatnya itu jangan terbatas sama narasi yang ada, tapi explore anything yang ibaratnya kita bisa tokenisasi dari reward gitu kan. Terus kayak punya potential value untuk dibenahin dan kita ibaratnya ini banyak nilai yang hilang nih. Itu bisa banget kita bawa ke narasi RWA. Terutama kita bangun di atas list. Oke, wih, menarik. Ini benar-benar langsung real use case ya. Balik lagi mau nggak mau pasti harus dengerin dengerin masalah yang ada di luar sana. Terus baru kita bisa bikin solusi. Ya nggak mungkin kita bikin solusi tanpa kita tahu permasalahan yang ada ya. Nice, thank you insight-nya bro. Mungkin gue mau nanya mulai dari Yuda dulu. Menurut lu kapan sih misalnya suatu solusi itu justru sebenarnya nggak boleh pakai blockchain gitu? um, Abis pasti kan pas kita brainstorming tuh banyak ya idenya A, B, C, terus kita kadang-kadang tuh jabarin udahlah hajar semua pakai blockchain. Padahal kan belum tentu ya. Belum tentu semua solusi itu harus menggunakan blockchain. Kira-kira dari Bro Yuda sendiri kapan sih suatu solusi atau suatu aplikasi itu udahlah nggak usah pakai blockchain aja gitu. Malah pakai yang lain. Oke, pertanyaannya sulit. Kapan pakai blockchain dan kapan tidak gitu ya. Kalau menurut saya, kalau pakai blockchainnya itu kan ketika kita butuh transparansi data misalkan. Kayak yang tadi Bro Mario sebut, data kesehatan gitu ya, terus trading kopi. Mungkin pada saat tradingnya, pada saat storing apa namanya perubahan data di health centernya itu mungkin masih oke pakai blockchain. Tapi di mana yang nggak perlu menurut saya ketika si user experience-nya broken. Ketika ditambahin Web3 komponen gitu ya, experience-nya tiba-tiba broken. Hmm. Nah, itu jangan. Kayak misalkan maksain nih setiap user harus sign message kalau mau datang ke rumah sakit gitu. Nah, itu nggak bagus. Atau maksain ada sign message untuk apa namanya perubahan data rumah sakit nggak perlu. Kayaknya dari pihak rumah sakitnya aja gitu. Itu sih dari saya. Oke, menarik. Jadi ya kita harus ngelihat fitur-fitur dari blockchain sendiri ya, antara ya transparansi semua itu, desentralisasi. Terus kalau memang ya solusinya nggak dibutuhin yang ada trade-trade dari blockchain ya kita nggak pakai blockchain, dia gitu ya. Tuh setuju. Oke, kalau dari Masian kira-kira ada tambahan nggak?
Kira-kira gimana sih kita bisa validasi? Oh ini mah solusi ini nggak usah pakai blockchain, jangan pakai blockchain, malahan malah makin sulit gitu. Oke, jadi eh, paling benar adalah saya setuju sama Mas Yuda. Jadi ketika user experience-nya broken, gitu. Tapi itu ada tapinya. Sebenarnya kita juga bisa ngebungkus experience-nya itu web 2 tapi behind the scene-nya web 3 gitu. Sekarang ini problemnya saat ini apa orang kan lagi berusaha problem terbesar di kripto itu kan UX ya saat ini ya. Ini lagi diselesaikan. Tapi saya masih banyak hal saya termasuk apa ya? Masih punya keyakinan 99% itu bahwa semua hal itu banyak yang bisa selesaikan dengan blockchain gitu. Mungkin saya agak berbeda ya dengan yang lain. Saya punya keyakinan semua hal itu masih bisa tapi bukan blockchain sekarang gitu loh. Karena ini belum perfect. Bisa bisa aja di masa depan. Nah, itu pandangan saya sih. Oke, sebenarnya banyak banget yang bisa di blockchain kan, tapi mungkin nggak di blockchain teknologi blockchain sekarang ya. Sebenarnya saya sempat kepikiran juga sih, di mana ini cuma imajinasi doang, di mana mungkin kalau kita ngomongin transparansi ya, ini kan ngomongin dari si organisasi ya, termasuk salah satu pemerintahan ya. Mungkin aja kalau TPS ya udah bukan isu, terus kayak apa namanya transaction per second bukan isu, number of transaction, speednya nggak bukan isu lagi ke depan ya bisa aja kayak kalau orang dipanggil ada BAP berita acara pemanggilan ke polisi itu jadi transparan, orang ditilang itu jadi transparan, semuanya transparan sampai ke em, apa namanya anggaran dana dari pemerintahan pajak yang dikolek sampai akhirnya diturunin alokasinya kemana aja itu bisa ditransparin juga ya pakai blockchain. Tapi ya mungkin bukan pakai teknologi blockchain sekarang gara-gara itu masih berkembang terus-menerus kan. Ya, tapi setuju sih. Sebenarnya banyak yang bisa di blockchain kan, tapi mungkin not now, maybe in the future gitu. Nah, sebelum itu saya mau lihat tadi ada apa namanya pertanyaan dari chat, tapi mungkin kita cuman bahas satu ini dulu. Untuk sisanya saya persilahkan untuk masuk ke slido.com, masukin kode 355455 bisa masukin di situ aja. Nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya. Nah, tapi ngomongin tadi ini ada Mas Iqbal Fahri ya, ngomongin tentang terkait regulasi dan teknologi stablecoin dan dApps-nya. Apakah regulasi berpengaruh dengan proyek Web3 yang integrasi pada ekosistemnya? Nah, mungkin saya mau yang jawab aja, tapi bisa ditambahin sama dari Mario atau Masian. Nah, kalau menurut saya sendiri, di setiap industri yang baru, itu pasti regulasi belum ada. Jadi, misalnya kita ngomongin apa nih? Dulu crypto exchange pertama kali, itu nggak ada regulasi sama sekali. Mungkin mungkin bukan zaman saya, tapi mungkin zaman orang tua kita, di mana mungkin perbankan baru mulai, baru ada gitu. Nah itu mungkin nggak ada regulasi sama sekali juga. Tapi kita negara itu saling ngeliat regulasi negara lain udah bikin belum regulasi tersebut. Kalau udah dikaji, abis itu di apa di decide apakah dia mau mengikuti regulasi yang dari negara lain. Biasanya sih North Star-nya Amerika ya. Abis itu baru dikaji terus diimplementasi. Sama halnya dengan banyak hal ya di luar sana bahkan sampai sekarang. Mungkin kita ngiranya kayak semua udah terregulasi, padahal banyak banget hal yang belum terregulasi di luar sana gitu. Dan apa ya? Kalau kita nunggu regulasi, berarti bisa dibilang market udah saturated, udah semua udah berbondong-bondong masuklah ke industri itu. Nah, tapi di sinilah kita bisa bikin mungkin aplikasinya dulu, proof of concept-nya dulu, bahkan ngikut menjadi penasehat dari pemerintah bahkan. Habis kan kita tahu ada program kayak OJK Sandbox gitu. Itu kan dia mendorong inovasi dari industrinya dulu. Jadi dia nggak apa namanya nggak bikin regulasi asal-asalan, tapi dia harus mendengar dari apa namanya pelaku industri. Nah, salah satunya itu tokenisasi obligasi, ada yang masuk. Tokenisasi emas itu ada yang masuk dari Pegadaian juga. Jadi ya memang industri ini baru, makanya ada potensi-potensi dan juga masih blue ocean lah. Kalau udah fully regulated itu malah sebenarnya downside juga ya buat beberapa aspek gitu. Mungkin dari Masian sama Mario ada tanggapan nggak atau ada masukan lebih lebih Hmm. lagi? Mungkin Hmm. dari aku sedikit
Ya sebenarnya kita sekarang itu secara faktanya gitu kan, kita tuh lagi standing in kayak critical moment sebenarnya. Kenapa critical moment? Yaitu tadi kita udah bisa tandanya dari tadi OJK udah punya program sandbox gitu kan. Berarti regulasi ini mau di shape gitu kan. Nah, butuhnya teman-teman ini kayak berinovasi dan ngebangun sebanyak mungkin use case dan best practice. Karena apa? Jadi ini masalah yang mereka akui juga gitu dari government, kita ngomongin government body secara luas ya gitu kan, bahwa oke, gue nggak tahu nih mau ngedorong peraturannya, gue juga bukan expertnya banget gitu kan. Jadi I'm willing to listen to any best practice yang kalian buat, solusi yang dibuat, terutama yang terkait dengan industri-industri spesifik gitu kan. Karena kita nggak mau salah bikin peraturannya. Karena apa? Di beberapa kasus yang lagi di push gitu, dan ini gue juga eh, ikut di sana untuk kayak ngebenerin dalam tanda kutip. Karena ini gini, ini akan mempengaruhi how we actually we design produk di Web3 ke depan gitu. Karena apa? Ada beberapa peraturan yang agak mengkhawatirkan gue tidak bisa sebut areanya gitu kan. Tapi ini makanya lagi direvisi dengan ngelihat lebih banyak best practice gitu kan. Itu bikin kita tuh jadi nggak sedesentral itu gitu. Atau Web3 stuff yang kita bangun itu tidak sedesentral itu. Makanya kenapa gue bilang kita actually di critical moment nih gitu kan. Dan butuh lebih banyak apa namanya best practice atau use case gitu kan, model-model yang ada gitu supaya lebih banyak referensi, supaya akhirnya desainnya itu kalaupun mau regulated kita trust the code, bukan sekedar kayak ngesentralisasiin build-nya atau merubah arsitekturnya jadi kayak harus centralized dulu, habis itu baru kita lempar misalnya ke ada centralized chain gitu, enggak gitu, we can actually trust the code gitu. Ya, iya, Nanti menarik. Kalau Mas Yan ada ini nggak tanggapan nggak terkait itu? Terkait dengan regulasi, saya sih nggak terlalu mikirin di Indonesia ya, soalnya saya juga lebih memilih di luar gitu loh. Ya kan, negara itu banyak gitu loh. Nggak, ya ada yang mudah, ada yang sulit gitu loh. Ada yang mudah, marketnya gede, ada yang sulit, marketnya kecil, uangnya kecil, ya ada gitu loh. Saya simpel aja, daripada saya ribet dan kita mah fokusnya ke internasional, udah ngapain gitu loh, kita mikir, nggak terlalu mikir di Indonesia, oke nggak apa-apa, devnya ada di Indonesia tapi kan penghasilannya luar aja lah, jangan Indonesia lah gitu aja. Regulasi tetap bisa diakali dengan cara tidak di Indonesia. Faktanya banyak banyak juga perusahaan-perusahaan kripto itu yang berbisnis di Indonesia itu memilih tidak membangun badan hukum di Indonesia atau dalam tanda kutip perusahaan yang cukup besar di Indonesia karena regulasinya itu lebih mudah di luar. Saya bukan mengatakan Indonesia lebih susah, tapi di luar itu lebih mudah, ya, gitu. Ya. Oke, mungkin kita udah sedikit masuk ke regulasi malah ya dari brainstorming project ideas. Kita balik lagi dulu. Nah, sekarang ke pertanyaan ke Yuda dulu nih. Apa namanya? Kita kan ini Yuda nih orang produk nih. Jadi kita mau tahu, misalnya nih kita udah uh, participants kita udah coba-coba di luar sana ada dapps apa gitu kan. Terus udah lihat kayaknya ada masalah yang bisa di solve. Terus kayaknya dia bisa bawa suatu solusi. Nah, dari solusi itu kan berarti harus ada namanya MVP ya, minimum viable product gitu. Intinya kayak prototipe awal membuktikan bahwa solusi tersebut bisa memecahkan masalah itu. Nah, kuncinya apa sih kalau untuk mendapatkan MVP, bukan mendapatkan, tapi nge-build MVP secara cepat dan juga benar gitu. The right way of doing things sampai dapat MVP-nya. Mungkin bisa di-share nih insight-insight dari orang produk. Pasti orang produk baik insight tentang itu. Ini tadi apa? The right way to build an MVP gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Wah, oke. Satu kata mungkin, iterate. Iterate. Nah, Oke. ini maksudnya adalah MVP itu ya mungkin tidak akan pernah kita bisa bilang nih MVP-nya nih. Karena akan terus iterate. Minimal iterate-nya satu um, sudah usable. Walaupun usable-nya apa namanya bukan live gitu ya, mungkin testnet kah. Itu usable-nya to end dari mulai usernya bisa open the website, open the app, lalu sign up atau connect wallet, and then mereka bisa melakukan satu contoh transaksi atau satu contoh
action, di mana actionnya itu yang kalian desain. Misalkan actionnya adalah eh, misalkan buy atau stake gitu. Ketika itu semua udah tercapai, ya itu bisa dibilang itu MVP gitu. So the right way ya keep iterate terus. Fungsi utamanya harus sudah ada dan minimal banget UI-nya tuh bagus dan understandable gitu. Nggak harus yang slick kayak websitenya iPhone, Apple itu nggak usah. Yang penting slick, standar aja, usable, itu menurut saya itu udah MVP Oke, gitu. nice. Berarti ya memang nih salah satu hal yang mungkin di pikiran orang developer tuh maunya perfeksionis biasanya ya. Dan Iya, termasuk saya sendiri dulu gitu. Pasti maunya keluarin produk, submit ke hackathon, submit ke grant, semua pikirnya udah sempurna lah, nggak ada yang flawless, nggak ada yang perlu diubah lagi. Padahal kenyataannya tuh nggak seperti itu ya. Ya kenyataannya tuh pasti kita tergantung customer kita. Jadi customer tuh lah yang ujung-ujungnya dipakai oleh mereka. Apakah solution kita solve customers problem, bukan our own ego, bukan our own requirements gitu. Nah ini juga salah satu yang saya lagi pelajarin juga sih, gara-gara lagi ambil belajar lebih lanjut lagi tentang agile project management, dan ya itu menarik sih. Itu yang harus kita belajar semua sih. Oke, thank you. setuju. Yang penting functionnya bener, jalan, UI-nya yang penting nggak berantakan, yang penting ya dipengerti gitu ya. Contoh nyata yang sekarang masih ada, ya Bank BCA, UI-nya kalau di kalau di compare sama UI produk lain jauh gitu ya. BCA masih mungkin UI 15 tahun lalu mungkin gitu. Tapi works, orang masih make karena apa? Ya udah, it works as its function gitu. Fungsinya itu. Gitu. Nah, sekarang kita mau coba masuk ke, anggap kita udah go through all the process nih. Udah all the process, kita udah ada solution. Sekarang kita mau lanjut lagi. Mungkin di list builder challenge ini kan salah satu requirementnya adalah pitch deck gitu kan. Nah, pitch deck kira-kira em, mungkin dari Mario kali yang udah ikut beberapa hackathon juga, dan pasti gue yakin timnya juga udah pengalaman banget menangin prizes, sama kayak timnya Masian juga ini. Sama timnya Pelita Bangsa sebenarnya juga ada lumayan banyak yang menang, nggak mau kalah juga. Tapi gara-gara panelisnya tamu-tamu terhormat, kita pengen tahu nih dari panelis, struktur pitch deck yang paling efektif tuh kayak gimana sih untuk hackathon yang sampai bisa memenangkan hati juri mungkin ya. Oke. Mungkin kalau dari gue sebenarnya struktur itu simple gitu kan. Kayak gimana caranya kita biasa jual bisnis kita ke orang-orang aja. Makanya kenapa gue biasanya itu memulai itu problem statement itu pasti, tapi gue selalu sisipkan tadi urgensinya gitu. Kenapa this is matters? Kenapa ini harus dibikin sekarang gitu kan. Kalau lo bisa fear mongering, nggak ada masalah. Kenapa? Sama kayak jualan asuransi gitu kan. Nanti kalau lo sakit ini nggak ada yang bayar lo. Kalau ini biayanya gede lo gitu kan. Tapi di kita murah harganya, fiturnya dapat semua gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu. Gitu. Ya, gue selalu selalu sisipkan itu. Jadi urgensinya, terus kayak direct benefitnya tadi apa, gitu kan? Direct benefitnya sih apa sih biasanya gitu. Eh, terus direct benefitnya itu apa? Kalau lu pakai produk kita dibandingkan dengan produk-produk yang lain, itu apa benefitnya? Lebih banyak fiturnya apa di kita? Nah, habis itu jelaskan produk secara runut dalam artian koheren. Jadi gini, antara cerita tadi, ketakutan yang diberikan, problem yang ada gitu kan, display atau demokan produk kalian yang fiturnya itu kalian, apalagi kadang kan hackathon tuh waktunya terbatas ya gitu kan. Biasanya gue akan bilang bahwa fokus sama fitur-fitur yang bisa menggambarkan kondisi-kondisi, misalnya tadi masalah, kondisi masalahnya, terus kayak ternyata setelah kita pencet-pencet toolsnya, masalahnya ini hilang gitu kan, atau kelihatan langsung resultnya. Fokus di sana gitu. Nah, itu bisa ngegambarin. Habis itu baru kita biasanya ngegambarin bahwa potensialnya ini kalau dari sini ini aja udah kesel, misalnya satu masalah bisa kesel dengan protokol ini gitu. Nextnya itu kalau misalnya ada potensi-potensi lain bahwa protokol ini bisa di-ship jadi pebisnis apa, terus kita gambarin lagi kayak seberapa besar sih sebenarnya
dengan urgensi yang ada gitu. Seberapa besar sih market yang bisa di cater kan gitu. Ibaratnya produk ini udah nemuin PMF-nya di masa depan gitu kan. Nah, itu biasanya akan cenderung lebih cepat orang untuk atau juri untuk ke grab. Karena tadi yang gue bilang tadi, kita harus sadar bahwa setengah itu adalah coding competition, setengah itu sebenarnya business competition gitu kan. Harapan besarnya semua chain adalah produk-produk yang keluar dari hackathon mereka, it's actually can survive as a project, as a business di masa depan. Gitu. Iya, setuju banget, setuju banget. Saya mau list juga setuju. Oke, kalau dari Mas Yan gimana? Ada tambahan nggak kira-kira? Oke, jadi tambahannya dari sisi pembuatan pitch deck itu harus punya story. Jadi harus storytellingnya harus kuat. Jadi narasinya harus kuat. Karena yang bisa membuat orang mudah paham itu narasinya apa sih gitu loh. Oke, kita sih, sorry, ada problem, ada solusi, ada demo. Ya, terus apa narasi besarnya? Biasanya tuh dijadikan ke dalam sebuah satu kalimat gitu. Misalkan, Threadify itu broken and we fix the landing with you fix rate. Misalkan, DeFi interest is broken because using variable interest, so we use the fixed rate. Pokoknya apapun itu, bagaimana teman-teman bisa membuat sebuah storytelling gitu, dan itu harus bisa diceritakan dalam satu kalimat. Oke, harus bisa dijelaskan dalam satu kalimat gitu tambahannya. Oke, menarik, menarik. Storytelling ya, itu key banget. Jadi mungkin yang programmer di sini kayak bingung nih, ini ngomongin ngoding coding competition atau business competition ya, ya pasti semua campur gara-gara kalau kita ngomongin hackathon, ngomongin grant itu campur kita harus ngerti semuanya. Jadi bukan cuma ngoding teknis yang kita lakuin selama 5 sesi ke belakang. Nanti kamu habis sesi kali ini mungkin kalian bisa langsung upskill diri kalian tentang ini semua storytelling, lihat apa namanya observasi, coba jadi user dan sebagainya. Nah, dari Yuda terakhir nih, ada tambahan nggak dari apa namanya pitching dan juga dari pitch deck? Kira-kira ada tips tambahan nggak? Oke, pitching ya. Kalau tadi kan pitch deck udah disebutin tuh ada story-nya. Pede sih. Kalau Ini untuk aja dah, pitching harus pede transaksi dan langsung juga ke situ. harus bisa ngebawa apa yang mau di present tuh convincing Oke. gitu ya. Harus kayak gue yakin nih sama produk ini gitu. Walaupun hanya sekedar hackathon misalkan. Karena nanti ketika kalian building projects, building bisnis gitu, ya harus convince. Kalau nggak orang nggak yakin beneran nggak sih ini orangnya atau beneran nggak sih projectnya. Karena yang dinilai pada saat pitching bukan hanya projectnya, tapi orangnya juga. Ini orangnya kayaknya nggak meyakinkan nih, nggak pede sama produknya sendiri misalkan gitu. Jadinya kalau misalnya orang yang nggak pede, jadi kelihatan kayaknya jangan-jangan produknya juga nggak jadi gitu. So selain punya story, ngebawainnya juga harus pede, harus convincing gitu. Itu sih. Oke, nice, nice. Ya, thank you Bro Yuda, Mas Yan sama Mario untuk jawabannya. Mungkin sebelum saya masuk ke question and answer, ini ada lumayan banyak sebenarnya question and answer, tapi kita akan jawab sebisanya. Tapi saya mau ada pertanyaan terakhir, last but not least. Pengen tahu dari masing-masing dari kalian tentang mungkin masalah apa yang ada, terus solusi apa, ini sampel aja, apapun, mungkin bisa sesuatu yang kalian lagi ya telusurin, lagi explore, atau apapun itu. Nah, mungkin bisa sesuai expertise kalian juga, atau bisa sesuai interest kalian juga gitu. Jadi dari kira-kira masalah apa yang lagi dilihat, terus kira-kira solusinya apa menggunakan teknologi blockchain yang bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Mungkin dari Yuda aja dulu kali. Oke, yang lagi interest ya. Sebenarnya ada yang sedang interest karena berkaitan juga dengan stablecoin. Tapi kayaknya nggak bisa di-spill 100%. Let's say step aside the regulation lah ya. Karena regulation let's say nantinya akan ada gitu. Tapi kita ngomongin teknologi dulu. Terkait dengan payment.
Karena payment di setiap negara itu karakteristiknya beda-beda. Di US mungkin credit card, NFC, tap gitu. Di China mungkin QR, di Indonesia apa. So, itu di setiap negara pasti punya problema masing-masing dan kayaknya harus diselesaikan dengan solusinya masing-masing. Nah, saya lebih tertarik ke Sorry, terakhir dua kalimat terakhir rada putus mungkin bisa diulangin. oh putus ya lagi di jalan. Kalimat terakhirnya ini sih tadi apa namanya bisa dilanjut ke Bro Mario sama Om Yan. Oh, oke, sip. Ya udah, mungkin dari siapa dulu nih? Ya Mario dulu boleh. Ya, kalau lagi problems yang lagi kita lihat, terus mungkin based on kayak bidang yang memang kita geluti, gue lagi lihat banget gimana cara IP itu bisa di tokenize as an RWA, karena IP sendiri ini selama ini tata niaganya itu misalnya berjalan, gitu. Tapi kayak kita ngomongin buat bikin IP ini jadi kayak sesuatu yang programmable, lebih liquid, gitu kan, bisa jadi kolateral gitu. Kayak dulu sempat ada Perpres yang bilang bahwa gimana caranya IP itu atau intellectual property itu bisa jadi kolateral gitu kan. Sementara metode validasinya, metode valuasinya itu masih terbatas banget dan tidak ke centralized atau bukan centralized, tidak dikumpulkan atau jadi diagregat dalam sesuatu yang kita bisa verify bersama-sama gitu. Nah, blockchain hadir sebagai sesuatu yang kita lihat bisa banget solve ini dengan cara menjadikan IP ini sebuah programmable registry gitu kan. Nah, mungkin kalau ada yang familiar dengan misalnya story protocol gitu kan, itu ada satu metode yang benar, tapi gua ngelihatnya adalah ini ada sesuatu yang bisa dibuild in any kind of chain. Gitu kan. Jadi ini sesuatu yang bisa dibangun di chain. Makanya kenapa tadi mungkin kembali ke pembahasan kita awal gitu, bahwa sebenarnya tadi bisa lihat dari chain lain apa gitu. Kita bawa potensinya ke chain pilihan kita yang mau kita develop itu bisa banget jadi satu apa area yang kita develop gitu. Nah, itu ada IP ini adalah satu masalah yang kita lihat punya potensi besar banget karena apa? Setelah jadi programmable registry ini gitu, kita bisa bangun banyak banget financial product, kita bisa bangun banyak banget produk gitu, baik offline maupun online gitu kan, di atas si programmable registry ini dengan tetap mencatat atribusinya, mencatat valuasinya, mencatat semua jenis transaksinya gitu ke dalam satu source yang truthful gitu karena ditulis di atas blockchain itu sendiri. Gitu. Jadi makanya kita sekarang lagi develop this framework gitu yang hopefully ini bisa di apa jadi satu di push juga bisa jadi satu regulasi juga gitu kan bahwa framework standarnya ini silahkan bangun in any chain yang kalian pilih gitu. Oke, nice, mantap. Thank you. Next, terakhir, Mas Yan. Oke, bisa diulang lagi pertanyaannya? Sorry. Jadi pertanyaannya lebih ke mungkin bisa sebutin sampel suatu problem dan juga suatu solution, which is blockchain solution. Oke, blockchain. Oke. Jadi problemnya bagaimana membuat eh, real world asset itu jadi DeFi native gitu. Jadi DeFi native ini benar-benar trustless. Jadi ini masih jadi PR yang sangat besar di Indonesia. Oh, sorry, ini ada yang menarik nih dari itu. Jadi sini ada salah satu project yang sedang kita bangun, bagaimana institusi itu bisa minjam ke DeFi tanpa jaminan, tapi tetap aman. Gitu. Kebanyakan kita minjem di DeFi itu menggunakan jaminan Ethereum, Bitcoin. Nah, pertanyaan saya sekarang, gimana caranya kita bisa minjem tanpa jaminan, tapi diselesaikan dengan cara Web3 gitu. Nah, kita lagi eksperimen, kita nggak langsung ke retail, tapi ke start dari institusi. Jadi, gimana institusi itu bisa dapat free capital, minjem di DeFi tanpa jaminan, hanya bermodal trust. Nah, tapi gimana cara mengkuantifikasi trust? Nah, kita menggunakan yang namanya restaking agent layer atau actively validated service. Jadi, ini adalah teknologi yang baru launching, belum, kayaknya baru setahun ya agent layer ya, mainnetnya Januari tahun lalu. Ini teknologi yang baru banget. Ternyata kita menemukan use case gimana caranya institusi itu bisa minjem tanpa jaminan. Jadi, dalam bentuk trust, trust itu dinilai dari jumlah risk-taking yang didelegasikan ke institusi ini. Nah, selama ini institusi itu dijadikan hanya sebagai mereka supplier liquidity.
Nah, sekarang dibalik, gimana caranya institusi itu bukan jadi supplier liquidity, tapi mereka jadi seseorang atau pihak yang meminjam, bukan yang menyuplai, tapi yang meminjam. Nah, ini contoh use case yang baru banget, kita juga baru menemukan kayak gitu. Dari mana kita bisa tahu? Ya dari pertanyaan, hanya karena gampang banget kok di kripto itu cari problem. Oh, kenapa? Gimana caranya? Pertanyaannya, gimana caranya biar di kripto itu bisa minjem tanpa jaminan? Hanya pertanyaan itu saja. Kemudian kita cari tools atau infra yang kira-kira bisa diimplementasikan, ketemu risk taking. Nah, itu contohnya. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi bisa lihat ya teman-teman semua, kayak masing-masing dari panelis ini sebenarnya punya versi apa ya? Ya punya interest masing-masing lah. Dan dari situ pasti mereka ngelakuin observasi secara mandiri dan juga ngelihat lah masalah. Mungkin kacamatanya semua masing-masing ada beda. Nah, mungkin teman-teman di sini juga pasti punya ya expertise yang sendiri dan juga ada bidangnya sendiri-sendiri dan juga di lingkungan kondisi sendiri-sendiri dan dari situ tinggal buka mata atau enggak coba aja segala hal dan juga ngobrol-ngobrol, networking. Terus dari situ pada saat observasi nanti akan ada masalah yang kalian bisa bikin solution terhadap masalah tersebut gitu. Jadi ini cuma mau emphasize dari ketiga panelis ini aja ada um, field of interest yang beda dan ada masalah yang ditemuin yang beda dan juga solusi untuk solve that different problems gitu. Oke, thank you Mas Yan sama Mario sama Yuda. Mungkin saya mau minta izin dulu. Ini kan udah jam 20.55. Kalau kita nambah sampai 9.15 itu apakah oke? Aman, Dari aman. Yuda? Ya, 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 boleh, boleh. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut dulu. Kita mungkin ada waktu ya 10-15 menit untuk ngebahas pertanyaan. Saya nggak tahu pertanyaannya sedip apa. Nah, ini ada yang nanya nih. Bro, mau tanya, ini gue gak tahu ya mengenai katanya Crypto News bilang di 2030 bakal ada krisis moneter. Nah, apakah blockchain bisa jadi problem solvernya? Waduh, dari Mario nih kayaknya yang udah. Iya, ya sebenarnya kalau ya balik lagi ya ini kan kayak sesuatu yang unpredictable ya. Cuma kalau kita ngomong kembali ke teknologi blockchain itu sebenarnya blockchain tuh ditanya bisa apa enggak jadi problem solver ketika ada krisis moneter gitu kan. Ya bisa aja karena maksudnya kalau misalnya ada kehilangan kepercayaan sama fiat gitu kan, kripto kayak Bitcoin itu kayak yang punya supply tetap itu bisa dijadiin kayak store of value alternatif gitu kan, kayak emas digital. Terus kalau sistem keuangan tradisionalnya lumpuh gitu kan atau aksesnya dibatasin, jelas kripto bisa jadi cara untuk kayak kita bertransaksi gitu dan globally ya gitu. Terus kalau misalnya ternyata masalah krisis moneternya itu karena misalnya pemerintah mencetak uang secara berlebihan gitu kan, kayak stablecoin atau kayak aset on chain yang transparan ini bisa jadi dijadiin kayak sejenis apa ya alternatif lah untuk penyeimbang terhadap fiatnya yang eh, nilainya turun gitu kan. Terus masalah transfer uang lintas negara gitu kan itu juga kalau misalnya dalam keadaan krisis moneter gitu kan untuk ngebuka apa namanya ekonomi secara global biar nggak ngelok gitu kan itu blockchain pasti atau kripto itu bisa memfasilitasin pengiriman dana ini secara global lebih cepat lebih murah gitu kan tanpa apa namanya terhambat kayak peraturan-peraturan valuta asing. Tapi mungkin yang perlu kita apa garis bawahin gitu kan. Mungkin hati-hati ketika dalam keadaan kayak krisis moneter, entah entah pertanyaan dalam konteksnya global ataupun negara tertentu gitu. Mungkin ada usaha-usaha pemerintah untuk kayak membatasi apa penggunaan kripto gitu kan supaya misalnya apa namanya kendali moneternya tuh lebih terjaga. Itu sih kalau dari gua. Oke, sip. Eh, Menarik. Kalau dari Mas Yan atau Yuda ada masukan Ya, tambahan? mungkin kalau masalah krisis moneter, Bitcoin udah mengalami krisis moneter kali. Tahun 2018 sudah dump berapa jauh itu. Kemudian 21 2021 kena ban Cina, kemudian tahun kedua ngedam parah lagi. Terus kemudian kita juga ini ngalamin altcoinnya dam lagi. Ya apakah teknologi blockchain mati? Ya enggak, malah berkembang kan. Gitu. Apakah blockchain ini bisa menjadi problem solver dari krisis moneter? Mungkin lebih tepatnya sekarang
sistem keuangan yang salah satunya kuat itu adalah blockchain itu sendiri. Sekarang kripto udah berapa kali dam, apakah banyak sekarang ada DeFi protokol yang besar ya, yang bener ya, bukan yang fraud kayak FTX atau Luna kayak gitu. Itu mereka tuh juga tetap bertahan gitu loh dan tahan krisis sampai sekarang gitu loh. Nah, kalau saya pribadi sih ya nggak terlalu mikirin krisis 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 kayak gitu loh. Karena kita masih ada selama masih ada kesempatan kita untuk berinovasi, berkembang gitu. Oke, sip. Nice. Nah, since ini mungkin relatable ke IDRX, mungkin saya persilakan Yuda juga kalau mau menanggapi. Boleh, boleh. Ya, mungkin pertama bedakan antara blockchain dengan cryptocurrency ya. Kalau ditanya tadi apakah blockchain bisa jadi penyelamat, blockchain kan teknologi ledgernya. Tapi kalau cryptocurrency-nya Bitcoin, saya yakin sudah dan akan. Nggak usah jauh-jauh ke 2030 nih. Kenyataannya sekarang di beberapa negara yang hyperinflation ya, ya belum sampai hyper lah, tapi sudah inflation tingkat tinggi gitu seperti di Turki, itu masyarakatnya sudah alih ke Bitcoin dan stablecoin USD karena duitnya mereka, liannya mereka itu udah turun value-nya gitu. Coba deh lihat ini, lihat di aduh lihat di chart apa namanya lira ke US dollar. Nah itu turun nggak naik-naik gitu, lebih parah daripada kripto gitu. Ya itu kenyataan bahwa Bitcoin dalam tanda kutip bisa jadi safe haven gitu karena value-nya compare currency mereka jatuh gitu. Menurut saya cryptocurrency yang bener gitu kayak Bitcoin tuh bisa. Oke. Balik lagi not financial advice, do your own research dan juga eh, Yes. nggak ada satu orang pun yang benar-benar tahu lah masa depan mau technical trader mau apapun itu. Kita cuma bisa ya apa ya punya teori masing-masing lah terhadap pada saat Krismon gimana kita bisa save our assets kan, gimana apa aset yang pilihan kalian untuk ngejaga value dari aset-asetnya. Oke, thank you. Next, ini saya mau mungkin saya bisa jelasin lebih secara cepat aja, gara-gara ini lumayan banyak pertanyaannya dan kita cuman ada mungkin bisa dibilang 8 menitan lagi. Nah, saya melihat di sesi sebelumnya Bank Idea, jadi IDRX itu kasih suatu apa idea bank untuk ide-ide yang bisa disubmit ke List Builder Challenge. Dan di sini bolehkah IDRX ini untuk use case jual beli barang? Nah, mungkin saya jelasin lebih cepat secara cepat aja. Secara kalau ngomongin regulasi mungkin belum regulated sama sekali. Jadi mungkin bisa since ini cuma hackathon, jadi nggak usah terlalu mikir terlalu jauh banget. Tapi kalau saya memang mau dijadiin beneran, nanti mungkin kalian yang jadi penasehat ini kali, penasehati ke government kalau sampai memang apa namanya bisa gitu. Oke? Em, Gara-gara semua teknologi itu kebanyakan dibikin secara eksperimental terlebih dahulu, termasuk apa? Termasuk GPS, termasuk QR code dan sebagainya. Kita nggak nunggu kayak government bikin regulasi terus baru kita apa yang namanya kita jadiin teknologinya. Jadi since ini hackathon balik lagi silahkan berkreasi berinovasi sehebatnya aja. Oke, lanjut mau nanya kali aja ada referensi income biar bisa sambil belajar Web3 dengan fokus karena kalau nggak ada daily income juga nggak tenang. Waduh, gimana nih? Ini sedikit out of topic ya. Mungkin dari Masian atau Mas Rio, Bro Ya, Mario bisa kasih. menangin hackathon aja lah. Jadi sambil belajar sambil dapat duit lah. Ini kan banyak apa sama kemarin yang mahasiswa Jogja dapat satu tim ya 400 juta ada. Itu udah menang hackathon apa Celestia. Kemudian ada yang sampai ngumpulin 100 juta pertama dari hackathon. Mahasiswa juga banyak juga kayak gitu. Mungkin itu juga bisa gitu sebagai kalau menang ya dapat, kalau enggak ya dapat ilmu juga sih. Gitu. Kalau dari Mario, There's no such thing as a free lunch lah gitu kan, bener kata Mas Yan gitu, green green your way gitu kan. Menangin hackathon, gue lihat ada satu orang India yang dia ikut 274 hackathon
dengan win rate 1 kali gitu kan, tapi dia tidak menyerah gitu tuh. Bro Jason aja yang lihat KPI-nya kayak gimana tuh, dia bangun 274. Gue inget banget numbersnya karena gue juga mikir kayak ini dia grindingnya luar biasa loh dengan win rate 1 kali ya gitu kan. Dia ngerjain itu, tapi balik lagi ilmunya dan jam terbangnya itu, ini orang ini sih someone yang bakal gue hire ibaratnya gitu. Itu kalian bisa dilirik juga. Terus apa namanya, kayak tadi ada alternatif kalau nggak apa namanya, kalau kalian lebih ke arah research, terus kayak bangun public infra atau bikin something that really matters buat banyak orang, itu kalian bisa apply grants gitu. I think di list juga ada program grantsnya gitu kan. Terus apa lagi? Kalau memang di EVM gitu kan, itu ada it's small amount gitu kan. Tapi gue nggak tahu itu masih aktif apa enggak. Lu bisa cek di Biddle itu, dia kalau dia kayak ada tas. Nah, di dalam tasnya itu kayak ada satu pool, ada smart contract yang isi poolnya itu ETH. Itu bisa kalian kerjain tasnya kayak bikin apa misalnya kayak crypto vending machine or anything. Nanti kalian bisa claim uang gitu, tapi nggak ada kayak sistemnya kayak oh kalian dibayar untuk belajar gitu. Jadi kayak rata-rata learn to earn itu rata-rata broken gitu, udah banyak yang ngeluarin sistem itu dan broken gitu kan. Ya tetap lu harus green gitu, even yang tadi bidul-gidul aja ya lu harus ngerjain tasnya gitu baru kayak claim that apa duit. Setuju, setuju. Oke, kita next. Em, oke. Apakah ada batasan submit project list hackathon? Misal mau submit lebih dari satu project. Waduh, ini di record ya. Em, secara kalau saya sebagai list representative mungkin jawabannya nggak boleh. Tapi kalau kalian apa namanya bikin beberapa email, ya bisa aja sih. Ya kurang lebih gitulah. Semoga menjawab. Asalkan mungkin jangan tiba-tiba yang menang tuh dari dua tim, terus dua timnya rupanya kalian sendiri gitu. Nanti pas dipanggil tuh bingung presentasinya. Tapi kalau eh, secara general aman-aman aja lah. Silahkan submit aja sebaik-banyaknya kalau bisa. Lanjut, saya orang teknis yang selalu memandang banyak hal dari sisi teknis. Bagaimana cara merubah persepsi saya? Apakah ada buku atau artikel yang bisa dijadikan referensi? Waduh, dari Mario aja nih mungkin. Mungkin kalau sebenarnya gini, orang teknik saya selalu mandang hal dari sisi teknis gitu. Eh, jadi sebenarnya gini, ini tidak bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang luruh harus rubah sebenarnya. Karena gini balik lagi, kalau orang-orang yang ibaratnya kayak tadi mau rubah, ini sebenarnya hal-hal yang teknikal gitu kan. Segala sesuatu itu dari problem gitu kan, urgensinya apa itu kan secara teknis kita bedah kan gitu. Jadi tidak ada, kalau justru manfaatin karena kamu orang teknis gitu kan, manfaatin cara berpikir teknikal kamu ini untuk ngebedah masalahnya, solusinya, urgensinya di mana, PMF-nya di mana gitu kan, produk yang harus yang dibikin ini apa gitu kan. Nah, karena kamu teknikal kamu bisa tahu priority produknya atau fiturnya itu apa aja gitu. Jadi gua rasa tuh nggak ada sesuatu yang mesti dirubah dari kalau orang berpikir terlalu teknis gitu kan. Cuma mungkin yang bisa tekanin mungkin yang mungkin jadi ketakutan seseorang yang terlalu teknikal adalah terlalu perfeksionis gitu. Mungkin ya Bro Jason juga sempat ngomong gitu kan, kalau kayak terlalu mau sempurna, terlalu mau apa gitu. Enggak, do it first gitu kan. Bedah secara teknikal tapi do it first. Gitu sih. Oke, sip, nice. Jadi nggak ada artikel semua. Ya intinya gunain apa namanya skill Manfaatin. teknis, manfaatin, terus ya udah learn by doing ya. Kalau artikel buku Banyak banget sebenarnya, tapi kayak banyak ini sih, kayak there's kayak architecture of business, apa itu architecture of business, the architecture of everything itu ada satu buku gitu kan, itu ngebedah cara apa cara bahwa semua bisnis itu sebenarnya punya arsitektur yang sama dengan kerangka berpikir yang sama gitu. Nah, itu oke. itu sesuatu ya, itu bisa, tapi balik lagi justru manfaatin lah apa yang udah kalian punya gitu, dan justru kadang orang pengen bisa berpikir teknis untuk bisa menganalisa sesuatu. Oke. Sip, dari Yuda mungkin bisa tadi ada resign ya. Iya, ya setuju sih kalau udah orang teknis berpikir teknis tuh cukup langka sebenarnya dan nggak perlu berubah Mas. Saya juga dulu kayak gitu. Paling gampang cari teman Mas, cari teman untuk yang bisa eh, diskusi, tapi jangan yang teknis lagi, yang lebih lebih gitu ya, generalis gitu. Cari teman atau cari komunitas gitu ya, join bareng ngobrol kalau nemu yang kira-kira aneh kayaknya nih orangnya cocok nih gitu. Tuh ajak ikutan hackathon bareng gitu.
sama cari mentor kayak Mas Yan. Nah, kita perlu nih yang di Jakarta nih. Itu perlu tuh. Karena nggak mungkin sendirian, Mas. Harus ada ininya, teman atau mentor. Oke, Cukup, sip. thank you. Oke, nice. Em, ya ini kita mungkin bakal apa namanya bahas beberapa lagi yang thumbs up-nya gede aja gara-gara keterbatasan waktu. Untuk ini saya akan secara cepat mau nanya, apakah akan ada sesi untuk memaparkan ide dan matchmaking dengan peserta lain untuk mencari tim? Bagi yang tertarik bisa raise hand semua, coba raise hand virtual. Jadi kalau sampai memang banyak yang tertarik, kita akan fasilitasi dari list dan juga PBA. Bisa raise hand mungkin bagi yang tertarik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, tetap raise hand. Gara-gara saya mau apa namanya screenshot. Oke, ada kira-kira ada 10 lebih ya. Jadi mungkin kita akan pertimbangin kalau sampai ada ya mungkin kita bisa bikin sesinya in the near future ya paling. Oke, sip. Pas ya. Ada 12 orang. Nice. Sekarang lanjut. Bro Jason, Yes. izin ini feedback. Yes. Mungkin ada baiknya dibikin ini bro, Telegram yang open for all, yang di sini langsung bisa masuk gitu. Sambil nunggu Ah, sesi berikutnya udah bisa ini nih ngobrol-ngobrol, tanya-tanya gitu kali. Benar, benar, benar. Gitu. Sebenarnya kebetulan sebenarnya udah ada sih grupnya di Telegram, cuman belum Oke. sempat publish publish aja. Mungkin saya selagi kita bahas next question, saya bakal cari linknya. Nanti saya taruh di ini ya, taruh di PBA Discord dan juga di chat Zoom ini. Oke, next apa nih? Kalau bisnis seperti Hara Token yang mengumpulkan data dari petani dan memberikan petani reward berupa token, mereka bisnis modelnya seperti apa kira-kira ya? Mungkin secara cepat bisa Mario? Ya, gue nggak bisa jawab ini secara, maksudnya karena gue nggak bisa jawab ini secara eksplisit, tapi maksudnya bisa kita bedah lah. Kalau masalah kayak kita kalau ngasih insentif, kalau kita bikin satu project itu kita kasih insentif untuk melakukan sesuatu gitu, itu biasanya kan mekanisme itu kalau kalian pelajari tokenomics itu namanya freelancing gitu kan. Kita ini ibaratnya feel-nya dari mana, bisa dapatnya dari mana, gampangnya ya dapat tokennya itu dari mana, dapat income dari mana, apa yang kita distribusikan. Kayak misalnya kita ngomongin mungkin di kasusnya Stephen gitu. Stephen itu misalnya dia kan walk to earn gitu, walk to earn gitu kan. Nah, tiap kita jalan gitu nih kita dapat token. Nah, itu syncnya mereka, jadi kayak mereka ngebagiin duitnya kayak gitu. Nah, feelnya dari mana? Mereka jual hasil jalan kita itu sebagai apa, carbon offset gitu. Nah, ya, akhirnya mereka bisnisnya itu sebenarnya adalah carbon carbon credit trading gitu. Jadi mereka jualan carbon offset itu. Nah, nanti uangnya itu sebagian balik ke kita gitu. Nah, di kasusnya Hara gue nggak tahu, mungkin itu masih duit marketingnya mereka, tapi modelnya itu kan sebenarnya adalah ketika mereka nginsentif itu kan tujuannya adalah nambahin user atau kayak akuisisi user gitu. Karena ini banyak banyak model gitu. Internally gue nggak tahu modelnya mereka kayak gimana. Tapi ada dua tadi. Either kayak kalian punya running bisnis yang berjalan secara paralel dengan bisnis yang kalian Web3 kan ini gitu kan. Dan ini bisa untuk nge-offset cost-nya gitu kan. Atau memang ya itu budget marketing gitu yang bisa kalian spend untuk acquiring user. Sama kayak token airdrop. Oke, nice. Sip. Lanjut, apakah bisa ikut hackathon untuk existing startup yang berencana mengimplementasikan Web3? Of course bisa, asalkan ya meet the requirements of the hackathon ya. Setiap hackathon kan beda-beda. Ada hackathon yang memang sebenarnya dia mewajibkan baru dibikin, tapi sebenarnya juga nggak terlalu dilihat lah kalau ada requirement itu. Nah, yang penting most hackathon tuh ada working prototype yang bisa didemoin aja gitu. Jadi nggak mesti harus oke bisnis baru, tapi bisnis yang udah ada tapi mau diimplementasi Web3 juga nggak apa-apa. Lanjut, saya izin pertanyaan teknikal. Saya ingin melakukan dua aksi dalam satu transaction, swap dan transfer. Apakah aksi ini bisa dilakukan dalam satu transaction? Jika iya, seperti apa konsepnya? Mungkin dari Mas Yan nih. Kalau nggak salah ada intent ya. oh, itu bisa Mas Yan pakai udah. nanti app 7702770. Jadi nanti ada upgrade Pectra di bulan Mei ini, itu fungsinya bisa ngebundling satu di dua transaksi ke dalam satu transaksi. Itu bisa. Tapi di upgrade Pectra nanti di bulan Mei.
gitu. Oke, ERC 7202 yang lumayan Nah, banyak dibicarain ya. iya, nah ya pakai itu. Udah VM udah support, WACMI udah support juga kok. Oke, mantap. Sip, lanjut. Tuh Pak Yan Zero. Oke, spesifik. Pak, apakah boleh join ke kantor komunitas Dev Jogja walaupun belum punya knowledge mengenai programming dev atau bisa pilih role non-dev? Makasih. Ya, saran saya karena ke sini kebanyakan dev minimal harus memiliki dasar pemrograman dulu, bisa dibuktikan mengikuti hackathon list. Karena kalau di sini yang teman-teman di sini kebanyakan udah punya basic programming gitu. Takutnya di sini kan nggak bisa ngikutin obrolan ya, khawatirnya gitu. Oke, sip. Mungkin dua pertanyaan terakhir. Terkait yang dibicarain Mas Yan nih, adakah tips khusus untuk cara buat ngulik? Karena yang saya lihat, Mas Yan ini knowledge-nya luas sekali terkait produk-produk yang baru launch. Apa nih Ah, tips? oke, paling gampang sih ya saya biasanya nggak follow Twitter Twitter project ya. Nanti sama Twitter kan dikasih suggestion ada project baru nanti dimunculin sama Twitter di timeline-nya. Jadi saya belajar banyak eh, dari Twitter. Oh ada info project baru, saya langsung baca dokumennya. Ini project apa? Pasti bakal banyak hal yang menarik. Itu saya dapat ide tentang tokenisasi tren, tokenisasi trust itu ya hasil ngulik seperti itu. Oke, berarti abis ini langsung lihat Twitternya Mas Yan, lihat followingnya siapa apa aja, terus langsung di-follow aja kalau gitu. Terus tiap hari Ya ngelihat. paling mudah gitu, paling gampang. Iya. Sip, terakhir, pertanyaan terakhir, mau tanya gimana cara dapat untung dan dalam membuat project dApps atau DeFi. Mungkin saya persilahkan Mas Yan aja untuk jawab pertanyaan terakhir. Oke, kalau dibilang revenue ya, kita bicara revenue bukan keuntungan dari investment revenue. Kalau di DeFi, revenue yang paling besar itu satu adalah produk perpetual future, Hyperliquid, GMX, Drift, itu yang paling gede. Yang kedua itu adalah lending protocol. Yang ketiga baru spot DEX. Tuh. Teman-teman bisa lihat di DeFi lama. Jadi itu keuntungannya dari mana? Dari fee. Ya, future ada trading, dapat trading view, kemudian lending dapat dari bunga. Nah, teman harus pas. Kalau saya pribadi karena saya senang DeFi, saya selalu berkaitan dengan produk-produk yang memang sudah pasarnya itu udah gede gitu, udah gede dan kita kembangkan biar lebih besar. Sip, nice. Untuk dua terakhir saya yang jawab aja. Ada pertanyaan, maybe kita bisa persuade pihak yang need our solution buat pakai inovasi. Meanwhile mereka udah nyaman sama rumah mereka. Nah ini mungkin udah dijawab sama Mario ya, di mana urgency apa gitu. Kalau memang nggak ada urgency, memang apa ya lebih lebih efisien seberapa banyak kita bisa save berapa banyak money. Nah Ya, ini yang harus ditekanin ke orang tersebut. Kalau memang urgensinya besar, di entrepreneurship biasanya kita bisa ngebedain ya, apakah solusi kita itu cuman vitamin atau enggak solusi itu kita adalah obat kanker gitu. Kalau obat kanker ya berarti orang itu pasti mau ambil solusi kita. betul. Jadi Gitu. dua sih sebenarnya. To summarize, mungkin singkat aja dua gitu. Yang perlu kalian tekankan satu, seberapa banyak cost yang bisa mereka saving atau mereka tekan, sama apa namanya, seberapa banyak revenue yang bisa mereka dapat kalau pakai solusi kalian. Jadi dua itu. Oke, sip. Sama Oh, ini cuma tiga. Kita kelarin aja kali ya. Tinggal tiga lagi. Apakah list hackathon itu global atau cuma Indonesia? Kebetulan list Builders Challenge ini sebenarnya pasarnya lebih ke Indonesia. Walaupun kita buka pintu juga untuk market luar, tapi kita nggak marketing ke luar. Makanya ini sebenarnya sangat apa ya, opportunity yang luar ya. Biasanya kan kalau market global tuh udah kompetisinya sangat ketat. Nah, ini gara-gara buat Indonesia doang, kita mengharapkan banyak quality projects dari Indonesia. Gara-gara ini lebih ke cater ke Indonesian market. Terus buat terakhir, bro mau tanya juga kan kita nggak tahu ya pasar dunia IT ke depannya gimana. Nah, kalau dari IT field lain yang kita tahu nggak perlu blockchain, gimana kita inovasinya? Ini saya kurang ngerti pertanyaannya. Nah, kalau dari IT field lain yang kita tahu nggak perlu blockchain, oke. Kayak AI misalnya, ya AI sebenarnya bisa digabungin sama blockchain. Gimana kita inovasinya? Em, ada yang ngerti pertanyaannya? Ya, mungkin pertanyaannya kayak kalau misalnya gitu kan kita kan lagi ngomongin di blockchain nih gitu kan. Kalau ada field lain yang misalnya nggak perlu blockchain gitu gimana inovasinya? Sebenarnya kalau ngomongin inovasi kita berarti ini ngomongin field inovasi secara spektrumnya secara luas gitu.
ya gampang aja gitu kan. Berarti kita cari lagi needs-nya apa gitu kan. Selama masih ada kebutuhan, selama manusia mau berkembang, selama kayak kebutuhan itu ada tadi, to reduce cost, to make everything more efficient gitu kan, to gain more revenue, to create everything. Kayak misalnya sekarang zaman AI ini, create anything more faster gitu kan. Itu pasti selalu ada inovasinya. Jadi nggak perlu takut karena kita hidup di era digital. It's so wild times to create gitu. Jadi nggak perlu takut buat teman-teman yang ada di pasar IT atau dunia IT karena uh, spearhead-nya itu ada di kita gitu sih. Yes, setuju. Terakhir, ini mungkin ke nggak tahu Masian atau Yuda nih. Apakah ide prediksi harga IDRX atau cryptocurrency menggunakan deep learning bisa dijadikan ide hackathon? Kira-kira apa saja yang harus ditambahkan untuk eligible? Oke, saya malah bisa jawab ini. ADRX kan satu rupiah sebenarnya satu ADRX kan stabil ya, nggak bisa naik turun ya. Kalau naik turun malah aneh kan. Ya nggak Yud? Iya, kalau naik turun enak dong. Kita untung, Pak. Kalau naik. Stabil, Rp1 satu IDRX. Namanya stable coin. Ya, mungkin terhadap cryptocurrency lain kali maksudnya. Ya itu bisa mungkin ya. Iya. Oke, sip. Kita udah kelarin question and answer. Thank you. Ini lumayan banyak tadi pertanyaannya. Kita mau masuk dua part terakhir, dua part singkat terakhir. Yang part pertama itu adalah pesan penutup dari masing-masing panelis. Part kedua baru nanti setelah stop recording baru kita ada apa namanya sesi foto bersama lah seperti biasa untuk dokumentasi. Nah mungkin saya mau minta tolong pesan penutup mulai dari siapa dulu nih? Dari ketiga panelis. Ada yang mau volunteer? Sorry, penutup ya. Ya, pesan penutup. Apa nih? Blockchain itu adalah teknologi yang baru, belum sempurna. Itu jangan dilihat sebagai kekurangan, tapi sebagai peluang buat berinovasi. Nah, itu aja. Wih, mantap. Kalau next. Mungkin dari gua eh, blockchain itu nawarin kesempatan untuk kita ngerubah legacy system yang mungkin udah berjalan, yang kita lihat tidak efisien, yang kita banyak protes sehari-hari gitu kan. Blockchain itu coordination layer-nya gitu kan, trust layer-nya, kita bisa bangun semuanya di atas smart contract selama kita berhubungan satu sama lain gitu. Jadi ini satu coordination tools yang paling penting untuk kita nyelesain masalah-masalah yang ada di dunia kita dan dimulai dari tadi lingkungan kita sendiri. Oke, mantap. Dari Yuda. Boleh. Kalau dari saya terkait ya blockchain tadi terus explore aja itu belum selesai adopsi masih jauh, masih banyak kesempatan dan terus coba aja. Hackathon pertama mungkin di sini, yang lain mungkin hackathon atau building product. Terus coba lebih cepet salah lebih bagus. Jadi tahu salahnya di mana. Gitu. Salah sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Itu ada yang hackathon 274 kali baru menang sekali, itu mantap sih. Gitu. Intinya harus terus 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 coba terus sampai berhasil. Itu sih. Ya, Oke, terima mantap. kasih. Nah, kalau dari saya ya apa ya? Ini kan sama seperti yang Mas Yan, Bro Mario bilang, blockchain tuh ya masih early lah. Terus dari sini memang banyak yang khawatir gitu. Maksudnya, oh kok blockchain masih early, terus kayak perubahannya masih banyak, terus regulasi belum ada dan sebagainya, main point lah gitu kan. Nah, dari situlah sebenarnya ada opportunity. Memang ini belum perfect lah, tapi di situ ada opportunity dan list itu sebenarnya hadir di Indonesia. Kita lagi fokus di Indonesian market, ya make use of it lah. Dan apalagi ada saya sebagai DevRel yang list, saya open door juga, kontak aja saya lewat LinkedIn, lewat Instagram, lewat Telegram, lewat PBA Discord kita juga ngobrol-ngobrol tentang decentralized AI, tentang kalau butuh mentorship kita bakal buka DevRel Office Hour juga. Ya manfaatin itulah gitu. Selagi memang opportunity-nya ada terbuka luas juga dan as a note juga list builder challenge itu tahun ini bukan cuma satu ronde, jadi ada bukan dua ronde juga tapi tiga ronde. Jadi kalau memang kalian nggak menang yang di pertama, yang kedua bisa ikut yang ketiga. Anggap aja ini learning curve. Selagi kalian build your portfolio bisa aja ada chance menang gitu. Dan selain itu kita juga mengharapkan banget, jadi kalian bukan untuk mendapatkan
price reward doang, untuk M-nya cuma dapat price reward, tapi kalian bisa menghasilkan membangun suatu Web3 startup ke depan, yang banggaan dari Indonesia lah gitu. Walaupun terserah ya legal entity-nya nih, tadi Mas Yan udah ada kasih masukan kan. Nah, itu urusan masing-masing. Nah, cuman yang penting kita pengen ada Web3 startup yang berkualitas dari Indonesia. Dan saya yakin banget dari semua panelis lah, dari Yuda IDRX, dari Mario Nur Cahyanto Parallax, dari Yan Zero, apa namanya, belajar DeFi, Web3 Jogja, pasti kita mengharapkan itu semua juga. Jadi start from where ya? Start from List Builder Challenge ini yang deadline submission ya tanggal 17 Mei hari Sabtu. Jadi we're still here for you guys. Ada masukan, kalau ada yang pengen kita support, kabarin aja. We're here for you. Oke?